Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi Bapak Ibu sekalian, baik kita yang ada di gereja saat ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada pagi hari ini terambil dari Zakaria pasal 3. Ya, Zakaria pasal 3 kalau kita membaca keseluruhan, nah di situ kita melihat bahwa imam besar Yosua itu dituduh atau didakwa oleh iblis ya. Tetapi malaikat Tuhan ya datang ya untuk membela. Kalau kita lihat di ayat 1 berbunyi demikian. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Jadi mengapa iblis mendakwa imam besar Yosua? Di sini nanti kita melihat alasannya, karena dikatakan dia sedang mengenakan pakaian yang kotor ya. Nah, lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu. Nah, apa artinya malaikat yang kotor? Pakaian yang kotor, mengenakan pakaian yang kotor. Nah, rupanya ini ada celah, ada sesuatu celah bagi iblis untuk menuduh, karena ternyata pakaian kotor bukan karena pakaian yang nggak dicuci, pakaian yang nggak bersih, enggak. Jadi ada dosa ya, ada dosa, ada yang harus dibereskan. Jadi iblis bisa ya menggojlok kita, menuduh, menggoda atau menjatuhkan kalau ada celah. Nah, celah itu adalah dosa itu sendiri. Sebabnya kita harus membentengi diri ya, memohon pengampunan dulu kepada Tuhan. Ya, dikatakan demikian, ayat 4, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu. Nah, ini jadi pakaian kotor yang dimaksud itu ada kesalahan, tidak disebutkan kesalahannya apa. Tetapi dikatakan oleh malaikat itu, aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Ya, pakaian pesta, jadi mengenakan sesuatu yang baru. Nah, mungkin kalau kita renungkan firman Tuhan, ya ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, ya hidup kita bukan kita lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Nah, jadi yang baru, hidup baru ya, hidup baru. Nah, kalau kita hidup baru, ya hidup yang berkenan kepada Allah, menyenangkan hati Allah, maka ya tidak ada kesempatan atau tidak bisa iblis menuduh. Ya, memang iblis pekerjaannya menuduh. Tetapi kalau kita sudah beres, ya tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menuduh. Itu sebabnya perlu mengenakan pakaian pesta di sini. Jadi hidup yang baru, yang dibereskan. Nah, peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang pertama dalam hidup kita tidak luput ya dari dosa dan kesalahan. Jadi perlu membereskan diri. Jadi ada pengudusan hari lepas hari ya, progressive sanctification yang terus menerus. Ya, kadang-kadang kita hari ini begitu lemah iman kita ya, bisa saja pikiran, perbuatan, perkataan kita kok tidak memuliakan Tuhan ya, tetapi jangan terus hidup seperti itu ya. Roh Kudus akan mengingatkan kita akan dosa-dosa kita, menginsafkan kita akan dosa-dosa kita. Nah, kemudian kita ambil langkah ya untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Ia setia dan adil. Dia akan menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Jadi ini progresnya terus menerus sampai kepada ya kesucian sempurna
Nah, apa artinya? Ya udah selesai gitu loh. Ya, jadi kita sudah berhenti. Tetapi selagi kita hidup, ini terus-menerus prosesnya. Nah, kita harus hidup kudus di hadapan Allah. Ya, sehingga tidak ada celah bagi iblis untuk menuduh. Di ayat 5 dikatakan begini, kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya, maka mereka menaruh serban tahir kepada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah apa yang harus Yosua lakukan? Imam besar ini. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita layak di hadapan Allah, bahkan nanti masuk dalam kekudusan Allah itu? Ya, dikatakan apabila engkau menuruti jalan yang kutunjukkan. Jadi ada petunjuk Tuhan. Ya, di mana kita menemukan petunjuk Tuhan itu? Ya, di dalam firman-Nya, di dalam kitab suci. Jadi persoalannya, mau nggak kita hidup sesuai dengan petunjuk Tuhan? Mau nggak kita mengikuti arahan-arahan yang sudah ditentukan? Ya, jika kita tidak mengikuti petunjuk itu, maka celakalah yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, gambarannya sama seperti kita sedang bepergian menggunakan kendaraan. Jangan lupa kita harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, petunjuk-petunjuk. Kalau kita menuju ke satu kota, ya dalam perjalanan jauh, lihat petunjuk arah mana, jangan sampai salah tujuan. Ya, kalau kita nggak mengikuti arah, atau boleh dikatakan ternyata kita sedang berjalan pada arah yang keliru, maka kita tidak akan sampai kepada kota tujuan. Ya, kota yang harus kita tuju nggak nyampe karena kita salah mengikuti petunjuk. Ya, jadi kita harus mengikuti petunjuk yang benar. Petunjuk itu sendiri adalah firman Allah. Kebenaran firman Allah. Memang tidak mudah ya untuk melakukan firman, tapi kita harus belajar. Karena apa? Firman itu pelita bagi kaki kita sehingga terang bagi jalan kita. Nah, kalau kita paham firman ini, sebenarnya semua kita pasti akan merindukan firman. Siapa di antara kita yang mau berjalan dalam kegelapan? Siapa di antara kita yang mau berjalan kemudian tersesat? Kita tidak mau. Ya. Kemarin saya melakukan perjalanan, ya karena mau cari jalan yang menghindari macet, ya, menghindari macet karena ada pembangunan di kota Denpasar. Ya, saya mau menuju Dalung, ya saya nggak paham jalan itu, ya mana yang terbaik. Nah, saya percaya kepada petunjuk Google Map. Saya aktifkan dan saya dibawa. Memang masuk ke sawah-sawah, ya, ada jalan sempit sekali, tak hanya satu mobil saja. Saya belum pernah lewat situ, ya. Saya putar-putar terus, tetapi memang lebih dekat, ya lebih dekat. Tetapi membingungkan awalnya, karena memang nggak pernah lewat situ. Tetapi saya tidak ragu karena Google Map memberi petunjuk yang terbaik. Nah, jadi waktu saya lewat, saya bilang kok kecil sekali jalan ini. Jadi saya terus. Ternyata keliru jalan itu. Nah, saya nggak mau dong terus, padahal sudah nggak ke situ petunjuknya. Saya putar balik haluan. Saya ikuti lagi jalan kecil itu. Nah, ada beberapa kali motong itu jalan-jalan kecil, semacam perkampungan, tetapi pada akhirnya ketemu jalan besar dan luar biasa. Ya, hampir-hampir saya nggak percaya melihat 5 menit lagi sampai di tujuan. Loh, saya ini di mana posisi saya? Kok tinggal 5 menit lagi? Biasanya kalau jalan besar itu nggak bisa. Nah, ternyata setelah saya ikutin terus petunjuk daripada Google Map-nya, betul saya sampai lebih cepat, terhindar dari macet. Ya, tetapi saudara, tidak besar jalan itu yang dia bawa itu. Ya, jalannya sempit, mengkhawatirkan. Nah, benar-benar saya mengkhawatirkan sekali ini. Kok dibawa ke kampung ini, desa mana ini saya nggak tahu ini.
ada sawah-sawah lagi, ada hanya satu mobil yang bisa masuk, saudara. Waduh, tetapi tidak berapa lama itu langsung ketemu jalan besar. Jadi dalam perjalanan hidup kita ya Bapak Ibu, kita ikuti aja petunjuk Tuhan. Nah kadang-kadang kok begini ya, saya sudah lakukan firman Tuhan, kok begini, kok sepertinya sempit banget ini jalan ini. Nah, saya sudah lakukan firman, tapi kok kenyataannya seperti ini. Ya jalani saja, sejauh itu petunjuk daripada Allah, petunjuk dari firman, lakukan saja. Serius, lakukan saja. Jadi ini saya, bersyukur sekali ya, dalam waktu yang lebih cepat nyampe dan terhindar dari macet. Ya, terhindar dari jalan besar sedang dibangun. Dan sekarang ini luar biasa, saya senang. Ternyata jangan ragu-ragu ya, kalau kita mempercayakan sesuatu, apalagi kepada firman, jangan ragu-ragu. Nah waktu saya aktifkan Google Map ya, saya harus percaya penuh kepada petunjuk Google Map. Harus percaya. Dan saya ikuti terus walaupun ya sepertinya memang tidak masuk akal. Kenapa kok malah dibawa ke desa, ke ganggang, ke lewat perumahan, ini gimana ini? Tetapi itu hanya sesaat saja. Memang kita harus lewati itu untuk mencapai tujuan. Jadi Bapak Ibu, untuk kita mencapai tujuan tadi, ya tidak selalu jalannya mulus ya. Kalau saudara melakukan firman Allah tidak selalu mulus. Kadang kok begini Tuhan bawa. Tetapi yang jelas ikutin saja petunjuk. Nah dikatakan kepada Yosua bahwa turutilah jalan yang kutunjukkan. Ya. Yang kedua dikatakan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu. Jadi sesuatu yang diberikan tugas kepada Yosua, Yosua harus lakukan dong. Imam ini harus melakukan. Seringkali kita gagal di sini ya. Kita tidak mau mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan. Nah bagaimana kita bisa menang terhadap tuduhan iblis itu? Ya kita akan digojlok. Tapi kalau kita udah kerjakan, bereskan, apa kesempatan untuk iblis lagi? Kan tidak ada. Jadi dikatakan bahwa harus melakukan tugas. Bagi kita masing-masing ada tugas Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya ada tugas. Secara khusus Yohanes 15 ayat 16. Ya, kita diutus untuk menjadi saksi Kristus. Ini tugas kita, tugas utama. Dan kita pun akan mengalami kemenangan kepada iblis oleh kesaksian kita. Ya, karena kita sungguh percaya kepada Tuhan dan melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berikut dikatakan, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sana. Dengarlah, hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan satu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas. Ini satu nubuatan. Ya, pada kitab Zakaria, nubuatan tentang akan kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus, ya, Sang Tunas itu. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7, sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya, demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam satu hari saja. Jadi persoalan tadi adalah kesalahan, ini yang harus diselesaikan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesalahan atau dosa, inilah masalah yang utama dan ini yang harus dibereskan. Ya. Ayat 10, pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, setiap orang daripadamu akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Artinya ada satu kebahagiaan, ada satu sukacita. Ya. Di dalam Tuhan ada sukacita, ada kebahagiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita tidak boleh berleha-leha dalam hal membereskan kesalahan atau dosa. Jangan menunda-nunda untuk menyelesaikan, membereskan ya kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ini penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, supaya kita tidak dituduh oleh iblis, supaya kita tidak dikerjain oleh iblis, supaya kita tidak digojlok oleh roh-roh jahat itu. Nah, kita harus beres dulu. Maka ketika kita
diperhadapkan dengan serangan kuasa kegelapan, serangan roh-roh jahat, firman Tuhan katakan apa? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi tunduk kepada Allah dulu kita, menyerahkan diri dulu kepada Tuhan, membereskan diri dulu, hidup kudus di hadapan Tuhan, menyelesaikan kesalahan-kesalahan kita ya. Jangan mengenakan pakaian kotor ya, tapi kita mengenakan pakaian pesta itu. Nah, kemudian ketika kita tunduk kepada Allah, otoritas Allah ada pada kita, maka lawanlah iblis. Ya, tengking dia, usir dia. Ya, ketika kita usir dia, maka dia akan lari. Maksudnya apa nih Pak Pendeta? Kira-kira begini. Ada pekerjaan iblis yang mau menjatuhkan kita, ya, mau menguasai kita, ya, supaya kita akhirnya hidup terus di dalam dosa, Ya, tapi kita harus menang. Tidak ada cara lain untuk menang selain daripada kita pertama berserah dulu kepada Tuhan. Ya, tunduk kepada Allah dan mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kalau saudara hidup dalam dosa, kemudian mau mengusir salah satu kegiatan atau perbuatan dosa yang satu gitu, nggak bisa. Sama saja, karena ini aja nggak beres. Kadang-kadang begini, kita hidup kita nggak beres, tapi kita mulai ya katakan sok-sokan lah ya. Wah, ini kuasa gelapnya, ini perbuatan dagingnya. Padahal kita masih menyimpan. Ini hanya bersandiwara namanya, nggak beres total. Sehingga pada waktu-waktu tertentu nanti akan jatuh lagi, kelihatan. Sebenarnya tiap hari sudah jatuh, cuma nggak kelihatan. Ya kan, nggak kelihatan saja, tapi kita sudah dituduh oleh iblis gitu loh. Nah, supaya tuduhan-tuduhan itu kalah, kita singkirkan, kita tolak, maka tunduk kepada Allah dulu. Tuhan, ampuni aku akan segala dosa dan kesalahanku, ampuni saya Tuhan. Bereskan diri, ya, kenakan pakaian pesta, jangan pakaian yang kotor, sampai kita sungguh yakin, ya, kita bisa selidiki hidup kita, apakah kita serong atau lurus, kan begitu. Nah, ketika Roh Kudus mengingatkan kita, oh kamu keliru, pikiran jahat yang masih ada itu harus kau lepaskan, ya lepaskan. Pikiran kotor yang ada dalam kamu saat ini harus lepaskan. Ya, kata-kata yang biasa menyakitkan itu harus kau hentikan. Ya, hentikan. Ya, penipuan yang kau lakukan, selesaikan, jangan lagi. Ya, trik-trik untuk menjatuhkan orang, jangan kau lakukan, jangan. Seperti itu macam-macam ya. Jadi kalau kita udah beres kan, nggak ada lagi kesempatan buat iblis untuk menuduh kita. Nah, bahkan yang sebaliknya kita harus melangkah, tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, lawanlah, tolak godaannya. Tolak kuasanya, ya, usir dia, maka ia akan lari daripadamu. Artinya kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita jadilah pemenang di dalam Tuhan. Dan yang perlu kita lakukan, ikuti petunjuk Tuhan, ikuti arahan-arahannya. Dan yang kedua adalah lakukan tugas yang ditetapkan oleh Tuhan, ditentukan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.